Nomor 11. Ditanyakan garis 2x plus 3y sama dengan 6. Jika digeser ke kiri 4 satuan, lalu digeser ke atas 2 satuan, dilanjutkan, dicerminkan terhadap garis y sama dengan 2. Maka dari soal kita dapat menuliskan langkah pertama, yaitu translasi terhadap, karena ini digeser ke kiri 4 satuan, karena ke kiri maka negatif 4. Lalu digeser ke atas maka positif 2 satuan, maka translasi min 4 2. Maka x aksen y aksen sama dengan translasinya, yaitu min 4 ditambah x dan 2 ditambah y. Lalu langkah kedua yaitu pencerminan terhadap garis y sama dengan 2. Maka x double aksen y double aksen sama dengan x aksen 2k min y aksen. Lalu x aksen kita ganti dengan min 4 plus x, dan 2k kita ganti dengan 2 karena kita mencerminkan terhadap garis y sama dengan 2. Lalu y aksen kita ganti dengan 2 plus y. Seperti ini, maka ini tetap min 4 plus x, dan 2 kali 2 4. Ini min 2 min kali y, min y, maka menjadi min 4 plus x, dan ini 4 dikurangi 2 min y. Nah, dari sini kita mendapatkan persamaan x double aksen sama dengan min 4 plus x, sehingga x sama dengan x double aksen min 4 pindah ke ruas kiri menjadi plus 4, sehingga x sama dengan x double aksen plus 4, dan persamaan y double aksen sama dengan 2 min y, sehingga kita dapat kan y sama dengan 2 min y double aksen. Nah, persamaan ini kita substitusikan ke persamaan mula-mula, yaitu ke garis 2x plus 3y sama dengan 6. X kita ganti dengan x double aksen plus 4, dan y kita ganti dengan 2 min y double aksen, sehingga 2 kali x double aksen sehingga menjadi 2x. Ini double aksennya kita langsung hilangkan saja, sehingga menjadi 2x, 2 kali 4 8 plus 3 kali 2 6, 3 kali min y double aksen min 3y sama dengan 6. Lalu kita hitung 2x min 3y 8 ditambah 6, ini 6 kita pindahkan agar menjadi satu ruas sehingga menjadi min 6. Nah, 6 kurangi 6 habis, maka menjadi 2x min 3y plus 8. Jadi hasilnya yaitu 2x min 3y plus 8 sama dengan 0. Nomor 12. Titik mula-mula A min 2,3 diputar searah jam sebesar 90 derajat terhadap titik 3,-1, lalu dilanjutkan refleksi terhadap garis y sama dengan min x. Ditanyakan jarak titik awal dengan bayangannya. Maka langkah pertama kita dapat menuliskan rotasi terhadap titik 3,-1 sejauh, karena searah jarum jam maka negatif 90 derajat. Maka x aksen min A, y aksen min B sama dengan cos theta kita ganti dengan min 90 derajat karena kita merotasikan sejauh min 90 derajat. Min sin min 90 derajat, sin min 90 derajat, cos min 90 derajat. Dikalikan dengan x min A, y min B. Maka A dan B ya kita ganti dengan 3, min 1. A kita ganti dengan 3 dan B kita ganti dengan min 1, karena min B, min ketemu min plus jadi menjadi plus 1. Ya, kita ganti dengan 3 dan min 1 karena kita merotasikan terhadap titik 3, min 1 sehingga menjadi x aksen min 3, y aksen plus 1 sama dengan cos min 90 derajat 0, min sin min 90 derajat 1, sin min 90 derajat min 1, cos min 90 derajat 0. Lalu x ini AB-nya juga kita ganti seperti yang tadi sehingga menjadi x min 3, y plus 1. Nah,
Yang ini kita kalikan seperti perkalian matriks, sehingga 0 dikali X min 3, 0 ditambah 1 plus Y plus 1, sehingga menjadi Y plus 1. Dan ini kita kalikan juga, min 1 kali X min 3 yaitu min X plus 3 ditambah 0 kali Y plus 1 ditambah 0, maka tetap, sehingga menjadi min X plus 3. Nah, yang di sini kita mencari X aksen sama dengan dan Y aksen sama dengan, sehingga min 3 dan plus 1 ini kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga menjadi X aksen sama dengan Y plus 1. Ini min 3 pindah ke ruas kanan menjadi plus 3. Dan Y aksen sama dengan ini min X plus 3. 1 ini positif pindah ke ruas kanan menjadi negatif 1. Sehingga X aksen, Y aksen sama dengan Y plus 4 min X plus 2. Nah, lalu dilanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, sehingga X double aksen, Y double aksen sama dengan min Y aksen, min X aksen. Nah, Y aksen kita ganti dengan min X plus 2. Nah, min kita jangan lupa dikasih tanda kurung agar tidak bingung, sehingga min X plus 2. Dan ini juga min X aksen kita ganti dengan Y plus 4, seperti ini. Nah, sehingga X double aksen sama dengan ini min ketemu min menjadi positif, min ketemu plus menjadi negatif, sehingga menjadi X min 2. Dan Y double aksen menjadi min ketemu positif menjadi min Y, min ketemu positif menjadi min, sehingga menjadi min Y min 4. Nah, karena dalam soal sudah diketahui titik mula-mulanya yaitu A min 2,3. Nah, setelah kita transformasikan 2 kali tadi, maka kita memperoleh A double aksen yaitu koordinat X yaitu X min 2. Maka X-nya kita ganti dengan min 2. Maka min 2 menjadi min 4. Dan koordinat Y yaitu min Y min 4. Y kita ganti dengan 3, sehingga min 3 min 4, sehingga min 7. Sehingga menjadi A double aksen yaitu min 4, min 7. Nah, karena ditanyakan jarak titik awal dengan bayangannya, maka kita cari dulu vektor A ke vektor A double aksen, yaitu dengan cara kita A double aksen kita kurangkan dengan A. Maka min 4, min 7, min 2, 3. Min 4, min 2 yaitu min 4 plus 2. Menjadi min 2, min 7, min 3 yaitu min 10. Lalu baru kita cari jarak vektor A double aksen, yaitu dengan akar dari min 2 kuadrat plus min 10 kuadrat. Maka menjadi akar dari 4 plus 100 yaitu akar 104, atau bisa ditulis 2 akar 26. Jadi jarak titik awal dengan bayangannya yaitu 2 akar 26 satuan. Nomor 13, ditanyakan bayangan garis Y sama dengan 2X plus 2 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X dilanjutkan dicerminkan terhadap titik 3, min 2 akan memotong sumbu Y pada titik-titik-titik. Nah, dari soal kita dapat menuliskan langkah pertama yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Maka X aksen, Y aksen sama dengan YX. Dilanjutkan langkah kedua yaitu pencerminan terhadap titik 3, min 2. Sehingga X double aksen, Y double aksen sama dengan 2A min X aksen, 2B min Y aksen. A kita ganti dengan 3 dan B kita ganti dengan min 2 karena kita mencerminkannya terhadap titik 3, min 2. Sehingga 2 kali 3, 6 min Y dan 2 kali min 2, min 4 min X. Dari sini kita mendapatkan persamaan X double aksen sama dengan 6 min Y. Nah, kita cari Y sama dengan, maka Y sama dengan min X double aksen
plus 6. Dan Y double aksen sama dengan min 4 min X. Kita cari X sama dengan. Dari sini kita mendapatkan X sama dengan min Y double aksen min 4. Nah, lalu kita substitusikan ke persamaan mula-mula, yaitu Y sama dengan 2X plus 2. Y kita ganti dengan min X double aksen plus 6. Dan X kita ganti dengan min Y double aksen min 4. Sehingga menjadi min X double aksen plus 6 sama dengan 2 kali min Y double aksen, yaitu min 2Y double aksen. 2 kali min 4 min 8 plus 2. Nah, kita buat variabel Y sendiri di ruas kiri, sehingga menjadi min 2Y ini kita pindah ke ruas kiri menjadi positif dan kita hilangkan aksennya sehingga menjadi 2Y. Sama dengan yang ini kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi X min 8 plus 2, 6 pindah ruas menjadi negatif 6. Sehingga 2Y sama dengan X min 8 plus 2 min 6, yaitu min 12. Sehingga kita buat Y sama dengan, sehingga Y sama dengan 1 per 2X min ini 2 ya. Kita pindah ruas menjadi per 2, sehingga 12 dibagi 2 yaitu min 6. Nah, karena ditanyakan memotong sumbu Y pada titik-titik, maka memotong sumbu Y maka X sama dengan 0. Nah, lalu kita substitusikan nilai X yang sama dengan 0 ini. Maka Y sama dengan setengah, X-nya kita ganti dengan 0, min 6. Nah, Y sama dengan setengah kali 0, 0, min 6. Sehingga titik potongnya adalah 0, min 6. Nomor 14. Diketahui segitiga ABC panjang sisi-sisinya yaitu 4, 5, dan 6 satuan. Terletak pada bidang alfa. T adalah transformasi pada bidang alfa yang bersesuaian dengan matriks 1, 4, 3, 4. Ditanyakan luas bayangan segitiga ABC oleh transformasi T. Nah, langkah pertama kita dapat mencari keliling segitiga mula-mula, yaitu dengan menambahkan semua sisi-sisinya, yaitu S tambah S tambah S. Maka 4 tambah 5 tambah 6, yaitu 15. Lalu kita bisa mencari sisinya, panjang sisinya, dengan setengah kali K, yaitu 15 per 2. Lalu kita hitung luasnya menggunakan rumus akar dari S kali S min A kali S min B kali S min C. Sama dengan akar dari S-nya 15 per 2, lalu S min A yaitu 15 per 2 min 4. S min B 15 per 2 min 5. Dan S min C yaitu 15 per 2 min 6. Lalu yang ini akar dari 15 per 2 dikali ini ya, kita samakan penyebutnya yaitu 2. 2 dikali 4 yaitu min 8. Jadi 15 min 8 per 2 yaitu 7 per 2. Dan 15 ini ya kita samakan juga penyebutnya 2 yaitu 2 kali 5 yaitu min 10. 15 min 10 yaitu 5 per 2. Lalu ini juga kita samakan penyebut menjadi 2 sehingga 2 kali min 6 min 12. 15 min 12 yaitu 3 per 2. Nah, di sini kita kalikan ya. Kita kalikan 15 kali 7 kali 5 kali 3. Nah, yang ini yang 7-nya ini nggak bisa. Jadi kita kalikan yang 15 kali 5 kali 3 aja. Itu hasilnya 225 kali 7 ya. Itu sehingga 225 kita keluarkan dari akar sehingga menjadi 15 ya. Akar 7 dan ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu 16. Nah, akar dari 16 itu 4. Jadi hasilnya itu 15 per 4 akar 7. Lalu kita cari determinannya dari matriks ini. Nah, jadi determinannya yaitu 1 kali 4, 4 dikurangi 3 kali 4 yaitu 12. Maka determinannya yaitu 4 kurangi 12 yaitu min 8. Nah, kita cari nilai mutlak determinannya yaitu 8. Nah, ini tuh sama dengan faktor skalanya. Nah,
Ditanyakan luas bayangan segitiga. Luas bayangan dapat kita cari dengan ini luas tadi yaitu 15/4 √7, kita kalikan dengan faktor skalanya yaitu 8. Maka yang ini bisa kita coret yaitu 4 dan 8. Ini 1, ini 8 dibagi 4 yaitu 2. Maka 15 kali 2 yaitu 30. Jadi luas bayangannya 30/7. Nomor 15. Diketahui garis K seperti pada gambar. Jika garis tersebut ditransformasikan dengan matriks 32, 21, dilanjutkan pencerminan terhadap titik asal, ditanyakan bayangan garis K. Nah, dari gambar kita mendapatkan garis K memotong sumbu Y di titik 0, min 3 dan sumbu X di titik 5,0. Nah, dari sana kita dapat mendapatkan persamaan garis yaitu min 3 kali X min 3X plus 5 kali Y yaitu plus 5Y sama dengan min 3 kali 5 yaitu min 15. Lalu langkah pertama kita dapat menuliskan transformasi dengan matriks 3, 2, 2, 1. Maka X aksen Y aksen sama dengan matriksnya 3, 2, 2, 1 kalikan dengan XY. Ini kita kalikan seperti perkalian matriks yaitu 3 kali X, 3X plus 2 kali Y, 2Y. Dan ini 2 kali X, 2X plus 1 kali Y plus Y. Lalu langkah kedua yaitu pencerminan terhadap titik O. Yaitu X double aksen, Y double aksen sama dengan min X, min Y. Maka X kita ganti dengan 3X plus 2Y. Dan Y kita ganti dengan 2X plus Y. Sehingga menjadi ini ya, menjadi min 3X, min 2Y. Dan ini menjadi min 2X, min Y. Nah, lalu kita pecah agar menjadi min 3, min 2, min 2, min 1. Kalikan dengan XY. Ini pecah agar menjadi matriks. Nah, lalu kita mencari X dan Y sama dengan. Sehingga kita ingat, kita inverse. Yaitu menjadi 1 per determinan dari matriks ini yaitu min 3 kali min 1, 3 dikurangi min 2 kali min 2, 4, 3 dikurangi 4. Lalu matriks ini kita balik ya, yang semulanya min 3, min 1 menjadi min 1, min 3 dan ini kita kalikan min. Jadi ini yang semulanya min 2 menjadi positif 2 dan 2. Lalu ini menjadi X double aksen dan Y double aksen karena XY nya kita taruh di sini. Nah, lalu kita hitung ini ya, 1 per 3 min 4 min 1. Lalu yang ini kita kalikan seperti perkalian matriks. Jadi min 1 kali X double aksen yaitu min X double aksen plus 2 kali Y double aksen, 2Y double aksen. Dan ini 2 kali X double aksen, 2X double aksen, min 3 kali Y double aksen, min 3Y double aksen. Nah, lalu karena ini kita kalikan dengan 1 per min 1, maka yang ini semulanya negatif menjadi positif dan yang semulanya positif menjadi negatif sehingga XY sama dengan X double aksen min 2 Y double aksen min 2 X double aksen plus 3 Y double aksen. Nah, dari sini kita substitusikan ke persamaan mula-mula, persamaan garis mula-mula yaitu min 3X plus 5Y sama dengan min 15. X kita ganti dengan X double aksen min 2Y double aksen dan Y kita ganti dengan min 2X double aksen plus 3Y double aksen. Sehingga min 3 dikali X double aksen yaitu langsung kita hilangkan double aksennya. Yaitu menjadi min 3X plus min 3 kali min 2Y yaitu plus 6Y, 5 kali min 2 min 10X, 5 kali 3Y yaitu plus 15Y sama dengan min 15. Nah, lalu kita jumlahkan 3 min 3 min 10 min 13X plus 6Y plus 15Y plus 21Y sama dengan min 15. Nah,
Agar nilai variabel X positif, maka kita kalikan semua dengan negatif 1. Jadi, bayangan garis K 13X min 21Y sama dengan 15. Nomor 16. Titik awal P 4,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian ditransformasikan terhadap matriks A 4, 2, A plus 1. Menghasilkan bayangan P aksen 4,1. Ditanyakan jarak bayangan titik K 7,2 oleh komposisi transformasi tersebut dengan titik P aksen. Kita dapat menuliskan langkah pertama, yaitu titik mula-mula P 4,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka X aksen Y aksen sama dengan min X Y. Lalu langkah kedua yaitu transformasi terhadap matriks A 4, 2, A plus 1, maka X double aksen Y double aksen sama dengan M X aksen Y aksen. Maka X double aksen Y double aksen M kita ganti dengan matriksnya yaitu 4A 4, 2, A plus 1. X aksen kita gantikan dengan min X dan Y aksen kita gantikan dengan Y. Lalu yang ini kita kalikan seperti perkalian matriks, yaitu A kali min X min AX plus 4 kali Y 4Y. Dan ini 2 kali min X min 2X plus A plus 1 kali Y, yaitu plus AY plus Y. Dari sini kita mendapatkan persamaan X double aksen sama dengan min AX plus 4Y. Nah, di sini X dan Y kita ganti dengan 4 dan 3. X kita ganti dengan 4 dan Y kita ganti dengan 3. Karena titik awal yaitu P 4,3. Nah, sehingga dan X double aksen kita ganti dengan 4 karena sudah diketahui P aksennya ya, koordinat X-nya yaitu 4. Nah, maka 4 sama dengan ini min A kali 4 min 4A ditambah 4 kali 3 yaitu 12, sehingga 4A sama dengan 12 min 4. Maka 4A sama dengan 8, sehingga A sama dengan 2. Nah, lalu kita masukkan ke elemen matriksnya yaitu A 2, ini 4, 2 tetap. Yang ini A plus 1 sama dengan 2 plus 1 yaitu 3. Nah, karena ditanyakan jarak bayangan titik K 7,2, maka kita akan mencari titik K double aksen terlebih dahulu. Karena ditanyakan bayangan titik K, kita cari dulu bayangan titik K dengan cara langkah pertama yaitu K dengan titik 7,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka X aksen Y aksen sama dengan min X Y. Langkah kedua yaitu ditransformasi dengan matriks 2, 4, 2, 3, maka X double aksen Y double aksen sama dengan M kali X aksen kali Y aksen, maka M-nya kita ganti dengan matriksnya yaitu 2, 4, 2, 3, kalikan dengan X aksen kita ganti dengan min X dan Y aksen kita ganti dengan Y. Lalu ini kita kalikan seperti perkalian matriks, yaitu 2 kali min X yaitu min 2X dan 4 kali Y yaitu plus 4Y. Dan ini 2 kali min X min 2X, 3 kali Y plus 3Y. Nah, dari sini kita dapat mencari X double aksen, yaitu tinggal ini X-nya kita ganti dengan 7 dan Y-nya kita ganti dengan 2, sehingga min 2 kali 7 yaitu min 14 plus 4 kali 2 8 yaitu min 6. Dan yang ini ya koordinat yang titik yang Y-nya yaitu X-nya sama kita ganti dengan 7 dan Y kita ganti dengan 2, sehingga min 2 kali 7 min 14, 3 kali 2 6, min 14 plus 6 sama dengan min 8, sehingga menghasilkan bayangan titik K yaitu min 6, min 8. Karena ditanyakan jarak bayangan titik K, maka titik K dengan titik P aksen, maka kita cari dulu
vektor P aksen ke K double aksen dengan cara min 6, min 8 kita kurangi dengan titik P aksen yaitu 4 dan 1 sama dengan min 6, min 4 yaitu min 10, min 8, min 1 sama dengan min 9. Baru kita cari panjang P aksen K double aksen dengan cara akar dari min 10 ya, min 10 akar kuadrat plus min 9 kuadrat, sehingga akar dari 100 ditambah 81. Jadi jarak bayangan titik K dengan titik P aksen yaitu akar 181 satuan. Nomor 17. Ditanyakan bayangan grafik persamaan kuadrat yang memiliki titik puncak 1,4 dan melalui titik 2,3 jika dirotasikan terhadap titik 2,-3 sejauh 90 derajat. Nah, bentuk umum fungsi kuadrat dengan titik puncak yaitu Y sama dengan A X min XP kuadrat plus YP. Nah, di soal diketahui melalui titik 2,3, maka Y kita ganti dengan 3 dan X kita ganti dengan 2, sehingga 3 sama dengan A 2 min 1 kuadrat plus 4. Lalu 3 sama dengan 2 dikurangi 1 kuadrat plus 4. Jadi 3 sama dengan A plus 4, sehingga A sama dengan 3 dikurangi 4 yaitu min 1. Nah, maka dari sini kita mendapatkan persamaan fungsi kuadrat mula-mula yaitu Y sama dengan A-nya kita ganti dengan min 1, X min 1 kuadrat plus 4. Lalu kita dapat menuliskan P, titik mula-mula P yaitu 1,4. Kita rotasikan terhadap titik 2,-3 sejauh 90 derajat. Maka X aksen min A, Y aksen min B sama dengan cos theta kita ganti 90 derajat karena kita merotasikan sejauh 90 derajat. Min sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat dikalikan X min A, Y min B. Maka A dan B kita ganti dengan 2 dan min 3 karena kita merotasikannya terhadap titik 2,-3. Sehingga menjadi X aksen min 2, Y aksen plus 3 karena min ketemu min menjadi plus sama dengan cos 90 derajat 0, min sin 90 derajat min 1, sin 90 derajat 1, cos 90 derajat 0. Dan ini X-nya kita ganti dengan 1 dan Y kita ganti dengan 4 karena titik mula-mula yaitu P 1,4 sehingga 1 min 2 dan 4 plus 3. Sehingga yang ini kita jumlahkan 1 min 2 yaitu min 1 dan 4 plus 3 yaitu 7. Lalu yang ini kita kalikan perkalian matriks 0 dikali min 1, 0 ditambah min 1 kali 7 yaitu min 7. Dan 1 kali min 1 yaitu min 1 ditambah 0 kali 7 yaitu 0. 1 tambah 0 yaitu min 1 tambah 0 yaitu min 1. Maka dari sini kita mendapatkan persamaan yaitu X aksen min 2 sama dengan min 7 sehingga X aksen sama dengan min 5 dan Y aksen plus 3 dan Y aksen plus 3 sama dengan min 1 sehingga Y aksen sama dengan min 4. Di sini kita mendapatkan P aksen yaitu menjadi min 5, min 4 dan A tadi yaitu min 1. Lalu kita masukkan ke persamaan fungsi kuadrat P
bentuk umum persamaan fungsi kuadrat dengan titik puncak, yaitu Y sama dengan A dikali X min X aksen P kuadrat plus Y aksen P. Y-nya tetap, A kita ganti dengan min 1, X-nya tetap, min X aksen P kita ganti dengan min 5 kuadrat plus Y aksen P yaitu min 4. Lalu kita hitung. Min 1, X min ketemu min menjadi plus 5, min 4. Atau bisa kita tuliskan juga Y sama dengan min X plus 5 kuadrat min 4. Nomor 18. Garis 3X min 4Y min 12 sama dengan 0 merupakan hasil dari refleksi terhadap garis Y min X sama dengan 0. Dilanjutkan transformasi dengan matriks min 3, 5, min 1, 1. Ditanyakan persamaan semula garis tersebut. Dari soal kita dapat menuliskan langkah pertama yaitu pencerminan terhadap garis Y min X sama dengan 0 atau garis Y sama dengan X, maka X aksen Y aksen sama dengan Y X. Lalu langkah kedua yaitu transformasi terhadap matriks min 3, 5, min 1, 1, maka X double aksen Y double aksen sama dengan M dikalikan X aksen Y aksen, sehingga M kita ganti dengan elemen matriksnya yaitu min 3, 5, min 1, 1. X aksen kita ganti dengan Y dan Y aksen kita ganti dengan X. Maka yang ini kita kalikan seperti perkalian matriks. Jadi min 3 kali Y, min 3Y plus 5 kali X, 5X. Min 1 kali Y, min Y ditambah 1 kali X plus X. Dari sini kita mendapatkan persamaan X double aksen sama dengan min 3Y plus 5X. Dan Y double aksen sama dengan min Y plus X. Karena kita mencari persamaan semula, maka kita tidak perlu mencari X sama dengan ataupun Y sama dengan. Jadi kita tinggal mensubstitusikan langsung ke persamaan bayangannya. Jadi kita menggunakan yang X double aksen sama dengan dan Y double aksen sama dengan. Lalu kita substitusikan ke persamaan bayangan yang sudah diketahui dalam soal, yaitu 3X min 4Y min 12 sama dengan 0. X kita ganti dengan min 3Y plus 5X. Dan Y kita ganti dengan min Y plus X, sehingga 3 kali min 3Y yaitu min 9Y. 3 kali 5X yaitu 15X, min 4 kali min Y plus 4Y, min 4 kali X yaitu min 4X, min 12 sama dengan 0. Lalu kita hitung 15X dikurangi 4X yaitu 11X, min 9Y plus 4Y yaitu min 5Y. Dan min 12 sama dengan 0. Jadi persamaan semulanya yaitu 11X min 5Y min 12 sama dengan 0. Nomor 19. Garis 4X min Y plus 5 sama dengan 0 merupakan bayangan hasil transformasi dilatasi terhadap titik min 2,1 dengan faktor skala 3. Dilanjutkan pencerminan terhadap garis X sama dengan 2. Ditanyakan persamaan mula-mula garis tersebut. Langkah pertama kita dapat menuliskan dilatasi terhadap titik min 2,1 dengan faktor skala 3. Maka X aksen min A, Y aksen min B sama dengan K dikali X min A, Y min B. A dan B-nya kita ganti dengan min 2 dan 1 karena kita mendilatasikan terhadap titik min 2,1, sehingga X aksen plus 2, Y aksen min 1 sama dengan K kita ganti dengan 3 karena kita mendilatasikan dengan faktor skala 3. Lalu X plus 2, Y min 1. Lalu yang ini kita kalikan sehingga menjadi 3 kali X 3X, 3 kali 2 plus 6. Dan ini juga 3 kali Y, 3Y, 3 kali min 1, min 3. Nah, kita
buat agar X aksen dan Y aksen sama dengan, sehingga 2 dan min 1 ini kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi 3X plus 6 min 2 sehingga menjadi 3X plus 4 dan 3Y min 3 min 1 pindah ke ruas kanan menjadi positif, yaitu 3Y min 3 plus 1 sehingga menjadi 3Y min 2. Lalu langkah kedua kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 2 sehingga X double aksen Y double aksen sama dengan 2H min X aksen dan Y aksen. Maka H kita ganti dengan 2 karena kita mencerminkannya terhadap garis X sama dengan 2. Dan X aksen kita ganti dengan 3X plus 4. Jangan lupa dikurung. Lalu yang Y aksen kita ganti dengan 3Y min 2. Lalu kita hitung 2 kali 2 4 min 3X min ketemu plus 4 jadi min 4. Sehingga X double aksen Y double aksen sama dengan ini 4 dikurangi 4 maka habis, maka hanya tersisa min 3X. Dan yang ini tetap 3Y min 2. Nah, dari sini kita mendapatkan persamaan yaitu X double aksen sama dengan min 3X. Dan Y double aksen sama dengan 3Y min 2. Nah, karena kita mencari persamaan mula-mula, maka kita menggunakan X double aksen sama dengan dan Y double aksen sama dengan. Lalu kita substitusikan ke persamaan bayangan yang sudah diketahui di soal, yaitu 4X min Y plus 5 sama dengan 0. X kita ganti dengan min 3X dan Y kita ganti dengan 3Y min 2. Maka menjadi 4 dikali min 3X yaitu min 12X. Dan ini ya min dikali 3Y yaitu min 3Y. Min dikali min 2 yaitu plus 2 plus 5 sama dengan 0. Lalu kita hitung. Min 12X min 3Y 2 ditambah 5 7. Nah, agar variabel X positif maka kita bagi semuanya dengan negatif 1 sehingga menjadi 12X plus 3Y min 7 sama dengan 0. Jadi persamaan mula-mulanya yaitu 12X plus 3Y min 7 sama dengan 0. Nomor 22, ditanyakan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat min 1 jika didilatasi terhadap pusat O dengan faktor skala 2 dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu Y. Ditanyakan titik puncak bayangan dari kurva. Maka langkah pertama kita dapat menuliskan dilatasi terhadap pusat O dengan faktor skala 2. Maka X aksen Y aksen sama dengan K dikalikan X Y. K kita ganti dengan 2 karena kita mendilatasikan terhadap faktor skala 2. Maka 2 kali X, 2X, 2 kali Y, 2Y. Lalu langkah kedua yaitu mencerminkan terhadap sumbu Y. Maka X double aksen, Y double aksen sama dengan min X aksen, Y aksen. X aksen kita ganti dengan 2X. Dan Y aksen kita ganti dengan 2Y. Maka di sini X double aksen Y double aksen sama dengan min 2X 2Y. Nah, dari sini kita mendapatkan persamaan yaitu X double aksen sama dengan min 2X. Lalu kita cari X sama dengan, maka dari sini X sama dengan X double aksen per min 2. Dan persamaan Y double aksen sama dengan 2Y. Nah, kita cari Y sama dengan. Dari sini kita mendapatkan Y sama dengan Y double aksen per 2. Lalu kita substitusikan ke persamaan mula-mula kurva yaitu Y sama dengan X kuadrat min 1. Y kita ganti dengan Y double aksen per 2 dan X kita ganti dengan X double aksen per min 2. Maka menjadi Y double aksen per 2 sama dengan X double aksen kuadrat. Aksennya kita hilangkan dan min 2 kuadrat yaitu 4. Lalu kita buat agar Y sama dengan sehingga Y sama dengan, karena ini di ruas kiri ini bagi, maka kita pindah ke ruas kanan maka menjadi kali, maka Y sama dengan 2 kali X kuadrat per 4 min 1. Lalu kita kalikan, pelangi, jadi 2 dikali X kuadrat per 4 maka menjadi
setengah X kuadrat, karena ini bisa kita coret yaitu 2 dan 4. Ini 2 sisa 1 dan ini 4 sisa 2, maka ditulisnya menjadi 1/2 X kuadrat. Lalu yang ini 2 dikali min 1 yaitu min 2. Nah, dari sini kita bisa menghitung mencari X puncaknya yaitu dengan rumus min B/2A. Di sini B-nya 0, maka min 0/2A-nya yaitu setengah, maka X puncaknya yaitu 0. Lalu Y puncaknya kita dapat menghitung dengan rumus min D/4A. Rumus diskriminan yaitu B kuadrat min 4AC per 4A. Maka kita masukkan B kuadratnya, B-nya itu 0, maka 0 kuadrat. Min 4, A-nya yaitu setengah dan dikalikan dengan C. C-nya min 2. Lalu kita hitung 0 kuadrat 0, 4 min 4 dikali setengah dikali min 2 yaitu plus 4. 4 dikali setengah yaitu 2, maka min 4/2 yaitu min 2. Jadi titik puncaknya yaitu 0, min 2.